Oke, ketemu lagi dengan channel ilmu pengetahuan kita, para calon-calon ilmuwan kita. Sore ini apa nih, Cak? Yang mau kita obrolin? Tentang apa nih? Bahannya? Apa nih? Ya. Nah ini begini Bang, CTI ini 14 Februari ini kan sebenarnya pas ulang tahunnya. Ya. Dari mulainya dulu 2005. Oh ya, sebentar sebelum itu, Cak. Untuk yang belum tahu, jadi CTI yang disebut tadi itu adalah Cak Tarno Institute. Itu sebuah nama komunitas ya, komunitas yang itu hidup di kampus Universitas Indonesia dari tahun berapa, Cak? 2005. Nah, 2005 yang dia punya kekhasan itu bahwa dia bisa menjadi meeting point ya, tempat bertemunya dari orang dari berbagai fakultas, bahkan dari luar UI itu kadang-kadang juga sering nongkrong di situ yang secara fisik itu kelihatan seperti sebuah toko buku karena memang beliau ini dia menjual buku waktu itu kan gitu. Tetapi dia adalah sebuah komunitas. Nah itu yang akan coba kita telisik ya, kita gali di kesempatan kali ini. Silakan ya. Oke, apa ini yang ditanya? Ya tadi, umpamanya sejarah tadi dia tahun berapa tuh? 2005 Oh iya. ya. 2005 Jadi, itu awalnya. 2005. Ya. 2005 itu mulailah itu di toko buku kios lah, bukan toko lah. Ya, Kios. Kios karena khasnya itu adalah kios. Nah, kios itu saya buka kios itu sejak 1997. Kemudian itu masih pindah-pindah. Tempatnya itu masih pindah-pindah di sekitaran Jalan Stasiun UI, Gang Sawu, kan gitu. Ya. Nah, yang tidak permanen sejak 2002 baru mulai permanen. Setelah itu sewa. Nah, begitu 2005 disitulah mulai ada yang mengusulkan untuk membuat forum diskusi setiap Sabtu. Ya itulah awal muncul CTI kan? Iya, awal muncul Nah, CTI. apa motivasinya waktu itu dari Cak Tarno sendiri ya, bukan dari teman-teman yang ngusulin tadi? Kenapa Cak Tarno kepingin atau merasa perlu di kios bukunya itu akhirnya harus ada forum atau diskusi ilmu pengetahuan? Kan istilahnya diskusi ini kan layaknya ya umpamanya di acara TV, umpamanya apa talk show atau apa begitu, atau di kampus ya. Nah, kenapa akhirnya Cak Tarno masih merasa perlu bahwa di kios bukunya itu ada kegiatan seperti itu? Apa motif? Alasannya? Pemikirannya lah, pemikiran. Awalnya sih saya sendiri fokusnya ke jualan buku. Oke, ya. Fokusnya ke jualan buku. Hanya saja setiap hari itu teman-teman itu yang mau ke kantor selalu janjiannya di tempat saya situ, di kios itu. Iya. Nanti setelah ketemu dengan temannya yang bareng-bareng satu ini ke arah Jakarta, itu baru jalan. Pulang juga balik begitu lagi. Nongkrong lagi di situ. Nongkrong lagi. Sebelum nongkrong itu kan pasti ada lah yang didiskusikan, apa aja yang didiskusikan gitu kan. Nah kalau saya sih ngalir aja, orang saya sendiri nggak mempunyai basic latar belakang pendidikan yang mumpuni kan gitu, hanya sekolah tamatan SMP kan gitu. Hanya bagi yang belum tahu tuh, Cak Tarno itu hanya tamatannya lulusan secara formalnya SMP, tapi dia hampir kayak Bu Susi tuh. Nggak penting ijazah kalau bagi dia. Jadi dari situlah kemudian setiap ketemu sama temennya, dari mulai ngomongin bola, dari ngomongin apapun lah, mau politik, sosial, ini dinamika sosial masyarakat, sampai urusan pribadi pun juga diobrolkan di situ. Bahkan pernah
waktu itu 97 sampai cinta saja diperdebatkan. Sampai cinta itu diperdebatkan. Akhirnya dibuatlah paper, Bang. Dibuat paper. Oh iya, yang waktu itu ya. Oleh si Pak Daniel, ya, Pak Daniel Hutagalung yang sekarang dia jadi staf apa, Bang? Staf sus di Kominfo. Ya, di Kominfo. Yang satu Pak Bagus Takwin sudah jadi dekan psikologi. Nah, keduanya itu mendebatkan masalah cinta. Yang satu Pak Daniel berani itu pakai makalah, Bang, serius, Bang. Iya. Tidak, bukan ngomong-ngomong gitu. Bukan ngomong-ngomong doang. Bertarung gagasan. Bertarung gagasan. Yang satu itu mengagungkan cinta, kan gitu. Pak Bagus nih mengagungkan cinta. Di situ ada platonis yang apa, yang inilah gitu. Nah, sedangkan Pak Daniel itu bahwa cinta itu hanya manuver. Iya. Dia menggunakan rujukan Derrida pada waktu itu, bagaimana konsep cinta yang dipahami oleh masyarakat itu mencoba untuk dia bongkar, kan gitu. Itu hanya manuver aja. Nyatanya apa? Kalau memang cinta itu ada, kenapa orang ada perceraian, ada itu macam-macam, kan gitu. Itu jadi perdebatan, kan. Cinta sebagai analisis sosiologis. Nah, itu. Boleh, Bu. Nah, setiap tahun selalu memang dibuat kayak semacam ulang tahun. Saya mungkin itu justru kenapa dipilihnya tanggal 14 ya. Februari itu kan hari Valentine. Jadi hari Valentine sebenarnya itu dulu. Atau kebetulan. Mulainya sebenarnya itu kan acara ini mulainya itu tanggal 2 sebenarnya. 2 Februari itu sebenarnya ulang tahun CTI. Yang persisnya. Ya. Nah, sejak ada perdebatan 14 Februari itu udah 14 Februari aja ini pasti ini Valentine, kan gitu. Itulah kemudian akhirnya menjadi setiap 14 Februari selalu ada ini tumpeng, saya tumpengan gitu, Bang. Oke. Nah tadi bahwa yang saya tertarik dengan ada saya juga bagian walaupun tidak selalu rutin saya ada di sana. Yang saya tertarik dari CTI itu kan sifatnya yang cair ya. Jadi gini, maksud saya keberadaan CTI itu menjadi sesuatu yang bermakna karena memang itu dibutuhkan. Artinya kita di kampus ini kan terpecah-pecah oleh disiplin ilmu ya masing-masing gitu. Kemudian ada CTI yang bersifat komunitas informal tadi, yang bahkan itu sebenarnya secara lokasi hanya sebuah kios buku. Dia menjadi bermakna ketika orang bertemu gagasan di tempat itu, yang masing-masing kan dia membawa perspektif keilmuannya sendiri ya, terutama yang untuk sabtuan diskusinya itu. Tetapi itu juga dalam kehidupan sehari-hari kan bercampur antara kita bicara berdebat atau berkelahi soal konsep, soal ilmu pengetahuan, soal teori segala macam, dengan bagaimana kita sebagai pribadi. Kadang-kadang masalah pribadi pun bisa akhirnya muncul, dan itu yang tidak kita ketemu mungkin ya di luaran di tempat. Artinya kenapa itu menjadi penting, bahwa dalam dunia pendidikan tinggi kita itu kan dididik untuk jadi spesialis. Nah itu satu masalah sebenarnya. Nanti kita berpikir hanya kayak kacamata kuda dengan ilmu pengetahuan kita. Makanya ada kebutuhan penting. Artinya kan gini, secara eksistensi sekarang benda yang namanya CT itu kan sudah nggak ada ya. Iya. Karena Cak Tano udah tidak jualan buku lagi di kampus UI kan gitu. Tetapi dari perjalanan yang sepanjang itu kan akhirnya membuktikan bahwa memang lembaga-lembaga formal, bahkan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sudah mewadahi berbagai kegiatan itu, bahkan itu pun belum mampu, ada celah kosong yang belum bisa diisi, yaitu ketika orang bisa datang pergi dengan ya istilahnya tidak ada keterikatan apa-apa, tapi dia merasa bagian dari komunitas itu, bahkan masalah pribadi bisa selesai di situ.
orang lagi butuh apa bisa ketemu di situ, ternyata oh kok bisa ketemu kan gitu. Nanti gini ya maksudku, bahwa walaupun benda yang namanya CTI ini sekarang sudah tidak ada, tapi kan sebenarnya itu tetap akan dibutuhkan di semua kampus dalam rangka apa tadi? Untuk menggerakkan dinamika kehidupan kampus. Artinya nggak cukup hanya dengan ya itulah mungkin konsep kampus Merdeka itu sudah kita mulai bahkan dari sini gitu. Dari sini. Jadi segini Bang, kalau ada kemerdekaan memang. Kalau saya ini kalau dikatakan CTI sebagai ini apa fisiknya memang tidak ada kan gitu. Jiwanya masih. Secara fisik memang tidak ada. Ya. Tetapi jiwa CTI itu ya sampai sekarang menurut saya juga masih eksis. Misalkan apa? Ya kayak adanya Total Politik itu kan inspirasi juga dari CTI. Oh ya. Nah, kan ini Hari Putra itu kan itu juga dari CTI. Ya, inspiring. Terus yang di Ternate juga ada komunitas itu sebenarnya juga terinspirasi dari CTI ketika dia di ini. Terus di Papua misalkan, di Papua yang dulu Pak Enos, almarhum Pak Enos kan, Dokter Pak Enos itu sebelum diuji di kampus ini disertasinya dijadikan sebagai simulasi di CTI kan gitu loh. Makanya saya katakan waktu itu saya diundang untuk memberikan diundang jadi dosen tamu oleh almarhum Profesor Sarlito, ya kan? Oleh almarhum Profesor Sarlito itu dia temanya bagaimana buku membentuk komunitas kan gitu. Di mata kuliah intervensi sosial anak S1 dan S2. Kemudian saya berceritalah tentang bagaimana saya jualan buku, sampai jualan buku kemudian saya akhirnya membuat forum diskusi. Iya, yang sampai ditanya tuh. Lalu saya setelah itu apa yang terinspirasi atau ini? Terus CTI, terus saya bilang, iya Prof, memang saya awalnya dari jualan buku, kemudian banyak orang ngumpul di situ, kemudian teman-teman itu membuat forum diskusi Sabtuan. Nah, ketika ada salah satu teman yang ngajak janjian di tempat saya, dia menyebutnya CTI. Disebut CTI itu apa? Cak Tarno Institute. Nah, akhirnya dengan nama Cak Tarno Institute, saya pribadi agak keberatan. Merasa terbebani karena institut itu harus ada pertanggungjawaban kan gitu dalam inian saya. Akhirnya saya di situ saya katakan oleh bahasa CTI itu sebenarnya saya juga merasa keberatan, Prof. Makanya saya akan katakan bahwa Cak Tarno bukanlah CTI. Itu. Tetapi Cak Tarno adalah bagian terkecil dari CTI. Akhirnya Prof. Sarlito kan bertanya, nah tapi nama CTI itu dari nama Anda. Dia bilang gitu. Nah akhirnya terus yang hendak saya tanyakan, siapa Cak Tarno Institute itu? Akhirnya saya mohon maaf Prof, kalau saya boleh menjawab. Cak Tarno Institute itu kalau saya boleh jawab, Cak Tarno Institute itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, kenapa? Itu teman-teman ya. Kenapa itu menjadi satu yang luar biasa ya untuk kampus sebesar UI loh. Maksud saya gagasan dasar bahwa yang menggerakkan semua ini kehidupan modern ya itu adalah ilmu pengetahuan. Itu memang satu premis yang nggak bisa ini lagi gitu. Artinya kalau kita lihat tadi, kalau Cak Tarno tidak mendefinisikan CTI itu siapa, itu adalah ilmu pengetahuan, itu barangkali tidak akan memberi kontribusi sebesar yang pernah dilakukan oleh CTI sampai sejauh ini. Benar nggak Cak? Nah, saya ya nggak tahu itu saya nggak boleh menafsirkan itu, Bang. Jadi gini, maksud saya CTI itu adalah ilmu pengetahuan, walaupun hakikat ilmu pengetahuan tiap Sabtu didiskusikan tidak pernah menemukan hakikat pengetahuan itu kan gitu loh. Nah, kenapa? Karena
ilmu pengetahuan itu menurut saya seperti puzzle yang selalu ada yang kosong. Ketika masyarakatnya berubah, budayanya Ada berubah, lagi yang ekonomi kosong lagi, berubah, sosial politiknya berubah, selalu ada yang kosong sih. Ya. Dan ilmu pengetahuan itu berusaha untuk mengisi terus menerus kan itu. Ya. Dan kembali lagi kan sebenarnya merujuk ke saya juga ngomong itu asal ngomong tadi asal ngomong Padahal tetapi saya pikir-pikir itu ya balik lagi kepada waktu saya diprofilkan di Kompas. Ruang kosong itu kan, ruang yang semakin kita isi bukan semakin penuh, tetapi semakin kosong kan gitu. Tadi ya, iya kan gitu. Nah itulah ilmu pengetahuan. Semakin kamu isi itu semakin kosong, semakin banyak kamu membaca semakin aku tidak mengerti. Ya tadi benar, karena dinamika masyarakat bergerak terus. Karena dinamika masyarakat itu bergerak terus. Ada ketika kita bicara ngomongin ilmu pengetahuan kan gitu loh Bang. Selalu ada yang harus dianalisis, selalu ada yang harus diteorikan, selalu ada yang harus diungkapkan gitu. Nah harapan saya juga dengan keberadaan CTI yang sudah dari mulai 95 dari mulai 2005 sampai sekarang ini, harapan saya dapat itu menginspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa ya, di kampus manapun di seluruh Indonesia. Itu perlu banget. Artinya komunitas yang mengabdi kepada ilmu pengetahuan tapi dia bersifat cair, tidak ada siapa mengatur siapa di situ. Justru di situ ilmu pengetahuan itu mulai bergerak kembali gitu, menemukan hidupnya kan gitu, ruhnya gitu. Tapi kalau kita tadi, problem kita kan di dunia pendidikan itu kan terspesialisasi. Sosiologi yang mikirin sosiologi toh, politik yang mikirin politik toh, administrasi yang mikirin administrasi toh. Tapi begitu ketemu di ruang yang informal tadi, yang kita berbicara sebenarnya kan sebagai teman ya, bukan sebagai perwakilan ilmu pengetahuan, sebagai teman. Dan saya sendiri itu hidup. Dan saya sendiri merasa di CTI itu karena kita bicara ilmu pengetahuan, maka kita bicaranya egaliter gitu loh Bang. Ya justru. Mau dosen sama ini sudah nggak ada batasan lagi. Bahkan ya itu saya ngalamin. Padahal kalau misalkan di kampus antara dosen dengan mahasiswa kan mau tanya aja agak sungkan kan gitu. Tetapi ketika di situ bebas mau kita mau dengan Pak Ayar, mau tanya Pak Rocky, ya kan? Mau tanya si siapa Robertus Robert, mau tanya Prof Sarlito, Prof Sapardi Djoko Damono, mau si ini apa yang di STF itu Romo Setio. Jadi saya sendiri itu juga ngerasa nggak ada batasan, walaupun saya sendiri secara latar belakang pendidikan yang tidak jelas kan gitu. Atau justru karena sampean nggak punya kepentingan untuk istilahnya, ibaratnya gini, umpamanya sampean lulusan sebuah universitas di Jawa Timur terus sampean di sini jualan buku, toh sampean akan punya itu gitu loh, punya keinginan untuk mengeksiskan itu, tapi kan sampai nggak butuh itu karena sampai bukan orang pendidikan. Justru karena kan gini, saya sendiri juga nyadarin ya, kalaupun kenapa CTI itu jadi lebih cair menurut saya, karena saya nggak punya orientasi mau saya bawa kemana. Tujuan saya adalah benar-benar untuk bagaimana ini pengetahuan ini dapat diproduksi kan gitu, dan terus bergerak yang dapat memberikan warna buat kampus-kampus kan gitu. Hanya saja sekarang kan memang antara logistik dan logis ini nggak seimbang kan gitu loh. Kalau dulu saya bisa lakukan itu karena ada logistik dari penjualan buku untuk menghidupi diskusi yang logis ini kan gitu loh Bang. Ya nanti mungkin akan ketemu lah hal-hal lain ya istilahnya. Karena kalau kita membicarakan CTI sebenarnya nggak cukup dengan waktu yang pendek, mungkin nanti akan berlanjut ya kan. Mungkin ini akan berlanjut. Ini obrolan ini hanya dijadikan sebagai
ini sebagai sebuah peringatan bahwa pernah ada CTI Ya, ya. dan kebetulan ini adalah pas tahunnya kan gitu, tahunnya mulai berdirinya CTI itu Ya. kan gitu. Nah, saya sendiri kalau apakah CTI itu bermanfaat atau tidak bermanfaat, saya tidak mempunyai hak untuk menilai itu karena yang merasakan bukan hanya saya, Ya, ya. tetapi banyak yang lain juga. Bahkan si Benedict Anderson dulu juga kalau mau ini selalu mampir di tempat saya. Ya, itu Terus makanya. Nanti orang sekelas David Pak Benedict Reed. Anderson itu kan bukan main-main gitu loh. Tapi kenapa dia senang ada di situ, merasa nyaman ada di situ. Nah, itu yang memang ya itulah salah satu kenapa harus ada komunitas yang seperti itu di setiap kampus sebenarnya menurut saya harusnya ya. Berarti kalau itu tidak ada, kehidupan akademik itu sebenarnya mati. Hmm. Artinya ilmu pengetahuan tuh ya bergerak sih bergerak, tapi semua sudah dengan apa ya, dengan tidak ada satu dinamika yang benar-benar hidup gitu loh. Hanya memang karena orang butuh apa, bikin penelitian apa, ya udah gitu aja. Terus bagaimana nanti maknanya kepada kehidupannya dia nggak tahu, embuh. Kan gitu. Padahal ilmu pengetahuan itu kan selalu ketika kita meneliti sesuatu nanti harus kembali ke kita. Nah, itu hanya muncul ketika ada komunitas yang mewadahi hal-hal seperti itu kan, hal-hal yang di luar dari kerangka formal akademik lah gitu loh. Bener nggak? Ya kalau ya itu makanya kalau untuk hal itu saya terus terang saya mengambil manfaatnya. Saya mengambil manfaatnya bagaimana saya yang dulu jadi sebagai manusia yang entah berantah gitu kan, yang jadi kuli bangunan, jadi penambang batu, jadi penambang pasir, terus jadi buruh tani. Tapi setelah saya dengan membuat CTI itu, membuat jualan buku, terus ada forum diskusi itu, sampai sekarang merasa diri saya sangat cukup berharga lah Bang. Ya, ada makna. Cukup berharga. Saya mau ngobrol dengan dosen, mau ngobrol dengan Pak Dekan, mau ngobrol dengan orang-orang pusat misalkan, kan? Itu saya tetap nyaman dan beliau-beliau itu sangat menghargai saya, kan itu. Oh iya, itu secara nggak langsung kan sebuah pengakuan juga bahwa memang komunitas yang sampai rintis itu ternyata memang berguna bagi si kampus yang namanya UI ini, paling enggak gitu loh. Mungkin secara formal ya nggak ada pengakuan seperti itu toh, tapi paling enggak dari orang-orangnya kan secara tidak langsung mereka paham bahwa iya ya gitu kan, artinya banyak hal yang kita di ruang kuliah nggak bisa berikan, ternyata bisa diberikan, bisa muncul di situ, bahkan tanpa ada rekayasa sebenarnya. Duduk ngobrol atau jadi sesuatu kan gitu. Ya bahkan orang-orang yang lagi kesulitan dalam menemukan tema penelitian, itu sering. menerima penelitiannya, seringkali bertemunya di situ, ketika dia ketemu Romo Moko di situ, ketika ketemu Pak Ahyar di situ, akhirnya terjadi dialog atau ini curhat tentang penelitiannya apa, apa, akhirnya ketemu. Dan itu tidak sedikit. Sering, saya kan sering ngalamin ya. Bahkan teman-teman yang di Ambon atau Ternate itu sampai ada seperti ini katanya, ada itu Herman Usman. Ketika seseorang seorang akademik atau inilah ya, yang anak-anak kuliah yang di daerah itu datang ke Jakarta, kalau datang ke UI, kalau nggak mampir ke Cak Tarno, rasanya gitu. kayak nggak ini, kan gitu. Ya itu sebenarnya mereka cari kan bukan Cak Tarno sebagai pribadi, tapi memang ya suasana itu. Apa istilahnya, sesuatu yang kayak oase ilmu pengetahuan, yang orang di situ bisa lepas dari beban-beban tadi formal akademiknya, dia bisa ngomongin ilmu pengetahuan dengan relatif bebas, dengan relatif
nggak takut salah atau apa segala macam kan gitu. Oh iya, ini satu lagi, Cak. Karena kan CTI itu dulu bergerak oleh kios, dan kios itu jualnya buku. Sementara buku itu kan sudah menjadi satu yang apa ya, kayak ketinggalan zaman di saat seperti sekarang dengan adanya apa, internet dan media sosial. Ada PDF, kalau buku itu ada macam-macam lah istilahnya. Bagaimana itu ke depannya kira-kira tuh, kalau ibaratnya gini, maksudku gini, Kak, pertanyaanku tuh, apakah tanpa buku secara fisik itu ilmu pengetahuan masih bisa bergerak? Nah, ini pertanyaan filosofis lah. Menurut saya tidak. Tetap harus ada. Tetap harus ada buku itu. Iya, iya. Karena kan gini ya, kalau kita walaupun ada ini buku dalam arti buku secara luas lah ya kan, Fisik. Kalau aku memahaminya fisik dulu. memahaminya fisik. Memang kalau kita ke fisik kayak apa, sementara sekarang kan udah ada PDF kan Bang. Udah berbeda. Udah berbeda PDF. Buku itu tetap penting. Ya, tuh teman-teman. Jadi Buku penting, baca. buku itu penting. Jadi buku itu penting. Yang nggak baca loh. Sehingga apa? Dengan kita membaca buku, ketika kita melihat fenomena sosial yang sekarang ini ya kan, misalkan sekarang ini tentang perpolitikan, tentang ini. Atau begini, justru dengan buku itu lebih tidak terikat oleh fisik lagi, orang harusnya lebih giat lagi membaca. Mestinya lah Iya, ya. benar. Nah ya nggak, maksud saya Iya, buku sebagai substansi buku kan gitu loh. Iya, justru Substansi kesempatan itu harus buku. Jadi dimanfaatkan. kesempatan dia sambil ini aja masih bisa baca, sambil Ya. duduk-duduk dia bisa baca di HP kan gitu. Nah, tapi kalau orang yang tidak membaca buku, ketika dia tanya kamu rujukannya apa, dia nggak bisa ini. Ya, itu kelemahan kita. Nah, tapi kalau ada buku kan ada rujukannya. Ya, paling nggak ada gitu rujukan. Ada rujukannya. Nah, memang buku ini hanya instrumen, kan gitu. Ya. Hanya sebagai alat, tapi tetap kita butuhkan. Kayak misal kita reparasi sepeda atau apa, kalau kita nggak punya alat ya nggak bisa bongkar. Iya kan? Obeng tang, kita harus tahu fungsinya. Kita harus tahu fungsinya. Kalau buku ini untuk buat menganalisa ini, buku ini untuk ini, kan gitu. Jadi buku itu tetap jadi sebagai sebuah pegangan. Siapapun yang mau yang sekolah, yang sekolah, buku itu menjadi kunci. Kenapa? Ya, terlepas ada teknologi, ada apa segala macam, budaya membaca itu penting. Mungkin itu ya, Cak. Iya, Saya sih, budaya pesan yang itu. paling pentingnya di situ. Jadi budaya membaca itu penting. Tetap penting. Tetap harus. Karena kalau kita tidak membaca, nah ini tantangan bagi masyarakat modern sekarang ini. Dengan banyaknya robot yang ini apa namanya? 4.0. Yang 4.0 itu kan. Iya. Nah, Ya, itu. Ya. Sementara ini rujukannya mana, ini bener apa enggak ini kan gitu. Iya. Bener apa Ketinggalan enggak? di situ, ya. Nah, kalau orang yang nggak membaca, apalagi yang membacanya cuman apa yang dia suka, ini kan mudah sekali, mudah sekali orang ini bisa dicuci otaknya. Termanipulasi, betul. Karena apa yang dia baca dengan kesukaannya dia terus menerus, ini masuk ke dalam kognisi kita, nggak serasa kalau kita sedang didoktrin. Iya. Nah, oleh karena itu ini saya bacalah buku apapun, sehingga kita mempunyai keseimbangan. Betul. Mana yang kira-kira ini. Nah, memang itu fungsi dunia pendidikan, apalagi perguruan tinggi ya. Pendidikan, habis perguruan tinggi itu di atasnya lagi kan nggak ada lagi pendidikan yang lebih tinggi. Dia sudah yang paling puncak kan gitu. Dan problem kita di Indonesia ya tadi, banyak dia terikat oleh hal-hal yang formal, yang terspesialisasi, sampai akhirnya itu pada kenyataannya muncul terjawab oleh komunitas seperti CTI ini kan gitu.
artinya dulu juga ada ya di zaman generasi di atas saya itu kan mereka biasanya mempertemukan orang tuh lewat namanya kelompok diskusi biasanya ya. Tapi itu kan isinya hanya biasanya satu golongan lah, ibaratnya satu disiplin ilmu, dan mereka juga tujuannya sekedar untuk melatih debat atau melatih bagaimana berargumentasi. Nah, kalau yang kita butuhkan sekarang kan bukan sekedar itu. Pemahaman tentang ilmu pengetahuan itu sendiri itu apa sih kan gitu. Iya. Rasa penasaran itu kan harus selalu ada gitu loh. Paling nggak bagi pendidikan tinggi, karena setelah ya itu udah namanya pendidikan tinggi kan. Ya kayak dulu lah awal-awal pertama misalkan ada buku yang ini langsung jadi bestseller kan gitu. Buku Sang Alkemis misalkan Paulo Coelho. Terus bukunya si Dunia Sophie. Terus habis gitu yang Indonesia itu Dewi Lestari itu Supernova itu saya pernah 1 bulan itu. Oh iya, sampai ikut jualan ya waktu itu. Saya 1 bulan itu jual bisa 300 eksemplar. Wow. Coba hanya di tempat sampai hanya yang di tempat saya doang. Terus belum sih ini yang Saman juga gitu. Ya. Saman si Ayu Tami. Ya. Larung, itu Towers itu. Terus habis gitu siapa namanya itu yang Mizan Laskar Pelangi itu. Iya, Laskar Pelangi siapa tuh ya. Nah, ya. Sekarang ini di era digitalisasi ini, kenapa saya jadinya nggak muncul itu ya? Padahal sebenarnya banyak penulis-penulis yang bagus, tapi bestseller atau tidak bestseller itu nggak kerasa gitu loh Bang. Kalau dulu kan kerasa karena oplahnya kan gitu. Kelihatan. Karena oplahnya. Nah, sekarang ini di era digitalisasi ini tidak pernah lagi saya mendengar itu. Oplah terjual langsung sekian ini. Nah, tapi ini kan itu udah kodratnya mungkin ya. Artinya kodrat sebagai ekonomi. Ini kan sebenarnya kenapa dia muncul ada bestseller segala macam kan ekonomi buku. Lah, ekonomi buku runtuh oleh ekonomi digital. Nah, tapi cara main dan cara geraknya beda. Aku nggak tahu juga ya. Umpamanya gini, ya orang kan akhirnya sekarang kan yang dikejar viewer umpamanya atau follower atau apa begitu. Akhirnya kan itu untuk sementara ini paling tidak itu kan hal-hal yang substansi nggak masuk. Yang penting kesannya dulu, kesannya unik, keren atau apa kan gitu. Kayaknya udah cukup ini Bang, nanti kita sambung lagi. Oh ya, oke, sip. Di closing dulu Bang, apa pesannya Bang? Selamat ulang tahun bagi teman-teman CTI semua dimanapun berada. Semoga semangat jiwa komunitas CTI akan tetap berlanjut dengan caranya masing-masing di tempatnya masing-masing. Dan menginspirasi bagi yang lain. Dan kalau bisa ya tetap menginspirasi. Kalau ada kesempatan menumbuhkan hal-hal seperti ini ya kita tumbuhkan. Artinya itulah kontribusi kita untuk ke depan. Oke, terima kasih. Sekian. Terima kasih.